Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ridan Sukman di Keliling Banjarbaru. Hari ini saya sudah bersama dengan Mas Pino ya. Firly Nur Rahim. Nah, beliau ini adalah senior saya di komunitas TDA. Jadi TDA itu adalah sebuah perkumpulan para pengusaha atau pelaku UMKM yang ingin berbagi ilmu, berbagi informasi, dan berbagi pengalaman. Nah, beliau ini salah satu perintis dari komunitas TDA Banjarbaru ya Bang. Dan tentu saja Mas Pino ini adalah pengusaha muda yang cukup berpengalaman. Salah satu usaha beliau adalah minimarket ikan asin. Nah, itu pertama dan satu-satunya kayaknya Bang ya, yang ada di Kalimantan Selatan khususnya. Apa namanya Bang? Mama Khas Banjar. Mama Khas Banjar. Nah, yang beralamat di daerah Trikora, dekat Masjid Agung Trikora. Dekat Masjid Agung Trikora. Langsung aja kita tanya-tanya, Mas Pino, sejak kapan memulai usaha ikan asin ini? Awalnya di tahun 2019. Itu dimulai dari istri saya yang memulai usahanya jualan abon. Jualan abon Ikan. Nah, dulu awalnya jualan abon ikan, dipasarkan via online, terus diantar langsung. Jadi pas sore sampai malam tuh ngantar pesanan. Kadang sama mamanya. Mama ngantar ke sana kemari. Jadi memang berawal usaha istri di 2019 itu ya. Nah, karena ikut mengantar, jadi mulai dipelajari juga gimana sistemnya. Pasarnya terlihat bagus juga ya. Jadi dikembangkan ya. Itu ada apa aja yang dijual di Mama Khas Banjar? Jadi selain abon ikan tadi yang awalnya produk pertama, kemudian kami berkembang lagi. Ada ikan asinnya. Kebetulan kan istri saya kan asli dari pesisir pantai Pelaihari, di Kampung Tabaniau. Ya, di situ tempatnya nelayan ikan asinnya. Iya, benar. Jadi keluarga juga ada di sana, keluarga istri di sana. Jadi kita kembangkan aja nih. Ada potensi mengangkat, terus ada mengangkat dari para nelayan. Alhamdulillah terbentuklah ini nama jualannya ini kan Mama Khas Banjar. Produknya berbagai macam aneka ikan asin dan baby cumi baby cumi juga. Oke ya, keren sekali itu. Karena berangkat dari usaha istri tadi, terus sekarang para nelayan yang ada di kampung juga terbantukan ya. Tapi yang saya tahu memang ikan asin ini gak terlalu banyak pemainnya. Mungkin apakah karena mereka nggak tahu pasarnya, atau memang istilahnya nggak banyak dilirik sama pengusaha-pengusaha. Jadi kompetitor sangat rendah sekali ya, khususnya di Kalimantan Selatan. Bahkan ini pertama dan satu-satunya. Pasti akan ada tantangannya dong. Nah, gimana strategi pemasaran Mas Pino nih untuk memasarkan produk-produknya? Jadi gini, awal pandemi COVID di tahun 2020 ya. Di situ gaya atau di situ momen kami mulai naiknya di situ. Kenapa? Jadi gaya berbelanja orang yang biasanya belanjanya di pasar sekarang berubah, revolusi ke online. Gaya belanjanya via online. Nah, jadi yang di momen itu yang banyak, mungkin hampir semua atau sebagian usaha banyak betul. Yang 70% yang banyak yang beralih ke online. Terus sebagian ada yang nggak bisa online, masih bertahan offline. Ada yang ditutup karena kan sempat lockdown ya. Di situ kami memanfaatkan momen tersebut. Benar. Jadi kami maksimalkan nih marketing online-nya. Jadi orang belanja gak harus datang ke pasar atau ke toko, cukup via WhatsApp, Instagram atau di marketplace. Terus barangnya langsung kami kirim, kami antar
sampai ke langsung alamat ke alamat. Jadi memang disediakan juga jasa kurirnya. Nah, ya jasa kurirnya dari kami sendiri juga. Ya, betul. Jadi kami pastikan barangnya itu sampai di tempat penerima dan barangnya itu aman dengan kualitas yang masih terjaga sesuai dengan luar biasa ya. Padahal di saat COVID itu bisa survive aja sudah untung, udah bersyukur gitu kan. Dan beliau ini memanfaatkan istilahnya musibah kali ya, musibah menjadi berkah ya, gitu ya. Benar. Luar biasa. Terus ada lagi mas, jadi setelah itu banyak nih pembeli kan rata-rata ibu-ibu yang pengen melihat langsung ke tempat. Nah, namanya ibu-ibu ya, maklum aja mereka kan pengen lihat-lihat dulu. Ya benar. Pengen milih-milih, harus mencapai barang ya. Nah, disitulah kami bikin nih sebuah konsep gimana kalau supaya bikin orang menarik datang ke sini. Kami bikinlah konsepnya itu seperti minimarket. Tapi di sini kalau biasanya minimarket itu kan isinya aneka macam sembako. Ya benar. Kalau di sini kami bikin konsepnya minimarket, isinya aneka macam ikan asin. Dari ikan asin hulu sungai, ada yang dari pesisir laut di Palehari, Kota Baru. Macam-macam. Nah, selain itu kan kami ada juga menyediakan aneka asin lainnya. Ya, betul. Seperti mandai. Yang kalau khas Banjar di sini kulit cempedak diasinkan kan. Iya benar mandai. Itu makanan khas Banjar banget lah. Terus ada juga kayak telur asin khas Alabiu. Nah, di situ kan penghasil itik Alabiu. Nah, itu situ telur asinnya. Terus ada pakasam, samu dan aneka asin lainnya. Iya benar. Jadi orang belanja di sini, orang tuh gak perlu dapat lagi belanja ke sana kemari. Ya harus mencari pakasam ke kandangan telur asin, mandai kan cari ke sana. Nah, Kalabio misalnya. Jadi orang belanja cukup di satu tempat, tapi sudah lengkap isinya. Ya, banyak pilihannya. Nah, selain lengkap, kami juga jaga kualitas produknya. Jadi kami bikin semacam area ruangan tertutup kaca di sini kan kedap udara dengan ruangan ber-AC. Jadi di sini untuk ikan asinnya kami jaga kualitasnya supaya tetap sejuk, terus kualitasnya terjaga. Kadang kalaunya bersih juga. Bersih. Karena kadang kalaunya ikan asin, kalau biasanya orang jualan di pasar, biasanya kan dibuka. Nah, kadang itu lalat bisa hinggap. Kurang higienis lah ya. Kurang higienis biasanya. Benar. Ya itu tadi terobosan yang luar biasa kan. Biasa kita memang belanja ikan asin itu di pasar-pasar, dan ini memang suatu terobosan di konsep dengan seperti minimarket itu. Menurut saya berani sekali sih, beda dari yang lainnya. Sebuah ide yang luar biasa dan ternyata berhasil. Ya seperti inilah. Ini cabangnya satu aja baru ya. Alhamdulillah kami ini baru bikin ini kan di tahun 2022. Kebetulan kan awalnya kami dari usaha rumahan. Dari rumahan itu kami di tahun 2020 tuh kami memanfaatkan yang kamar yang ukuran 2x2, kami jadikan gudang. Alhamdulillah semakin meningkat, permintaan semakin banyak. Ya udah kami bikin di pinggir jalan kan, di dekat Masjid Agung Trikora, sebuah ruko. Kami bikin konsepnya seperti minimarket. Jadi itu tadi ya, strategi pemasarannya melalui online yang pastinya, karena berangkat dari zaman COVID ya. Iya, zaman COVID. Terus ya memang harus ada diferensiasinya juga. Kalau hanya jualan ikan asin yang sama di pasaran ya memang ya sudah banyak lah. Sudah banyak. Tapi diferensiasinya itu karena dikonsep dengan seperti minimarket, dan beliau ini jeli sekali mencari keinginan para konsumen. Jadi semakin berkembang ya jadi ikan asinnya jadi naik level. Iya, ikan asin naik level. Benar, ikan asin naik level. Padahal ikan asin ini makanan enak kalau menurut saya. Enak Dan
bisa dibilang murah juga. Dan rata-rata tuh pembelinya tuh hampir menengah ke atas. Ya benar, nggak bisa dibilang murah juga ikan asin. Iya. Ayam sama ikan tenggiri, ikan asin tenggiri, mahal ikan Masih ikan tenggiri, ya. benar. Keren sekali kan. Terus bang gini bang, kan ini usaha sudah berjalan sekitar 2 tahun. Dan banyak juga sebenarnya pengusaha-pengusaha itu yang memang mereka berhasil dalam menjalankan strategi pemasaran. Namun kadang kelemahan mereka adalah dalam memanajemen keuangan. Benar nggak? Oh ya benar. Dan saya tahu Mas Vino ini adalah ahli keuangan di komunitas TDA. Jadi beliau kalau kita minta untuk menjadi seorang pembicara, mesti mengenai tentang manajemen keuangan. Nah, boleh dong bang berbagi sedikit. Penting nggak sih para pelaku UMKM atau pengusaha dalam mempelajari manajemen keuangan? Oke, gini. Jadi manajemen keuangan ya. Jadi keuangan itu kalau kita diibaratkan itu, misalkan kita berkendara kan, nah kita perlu yang namanya sebuah navigator. Nah, jadi keuangan itu atau akunting istilahnya dalam bahasa keuangan, itu ibarat navigator. Kemana kita mau menuju? Nah, misalkan prioritas kita saat ini mau apa? Apa kita mau menaikkan omset kah? Atau mau scale up kah? Atau mau menekan biaya kah? Nah, di sini kita perlunya sebuah navigator atau peta. Nah, dalam bisnis itu petanya bisnis itu ya berupa angka. Nah, kalau kita belajar agama pakai dalil, tapi kalau di bisnis kita pakai angka. Terus di situ dari keuangan, dari akunting kita jadi tahu, kita bisa mendiagnosa penyakit bisnis apa nih yang ada di bisnis kita. Misalnya ada masalah ini kah, atau lagi ada pembengkakan di biaya ini kah, atau lagi ada penurunan omset. Jadi kita di situ lebih jeli, lebih tahu masalah yang ada di bisnis kita. Dan melakukan tindakan juga ya. Dan dari situ kita bisa mengambil keputusan, keputusan yang lebih yang terbaik lah dalam menentukan bisnis kita mau kemana. Apakah bisnis kita sedang sehat-sehat aja kah, atau memang lagi bermasalah kah, atau memang bagus sehat nggak bermasalah tapi kita ingin skill up, tapi dari mana sumbernya gitu kan. Nah, untuk belajar manajemen keuangan sendiri, yang paling wajib nih hal apa yang harus dilakukan nih bang? Oke, sebenarnya sih kalau bikin keuangan itu kita alhamdulillah kan di zaman sekarang ini sudah berbagai macam aplikasi ya. Nah, bahkan kalau kita buka di App Store atau di Android, di Play Store banyak aplikasi-aplikasi keuangan. Nah, di situ sudah simple sih, tinggal dimasukkan pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa. Intinya mulai dari situ dulu. Yang penting basicnya dulu, paham pengeluaran itu yang mana, pemasukan itu yang mana. Nah, kedepannya makin lama, makin memahami, bisa detail lagi. Jadi sambil memahami lagi gimana sih laporan bentuk neraca, laporan rugi laba dan macam-macam. Nah, yang penting dasarnya itu tadi yang penting dasarnya dulu, pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, dan yang paling penting satu kalau yang saya perhatikan adalah rajin menulis. Nah, ya benar. Mau menulis itu berapa laporannya, tulis. Ada pengeluaran ini masukin. Kadang bisa lupa. Nah, itu harus kita komitmen dalam konsisten gitu ya, konsisten dan komitmen. Oke. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi memang kuncinya memang harus rajin menulis itu tadi. Yang ditulis apa ya, kata Mas Vino tadi, yaitu pemasukan dan pengeluaran, saldo. Nah, nanti pelan-pelan kita akan mengarah ke neraca dan laporan kas apa segala macam itu tadi nanti. Oke Mas Vino, terakhir nih Mas Vino. Makna sukses menurut Mas Vino seperti apa? Oke. Jadi kalau saya pribadi ya, mungkin tiap orang punya makna sukses yang berbeda-beda.
kalau saya pribadi sukses di sini bukan seberapa banyak kita punya harta, punya uang, tapi seberapa banyak kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain, bagi lingkungan dan bagi sekitarnya. Manfaatnya ini banyak, bisa kalau dari sisi saya kan pengen membantu khususnya tadi para nelayan tadi kan lebih terbantu meningkatkan derajat nafkah mereka. Terus di satu sisi karyawan jadi nasinya bisa terisi, membuka lapangan pekerjaan buat banyak orang. Terus yang sisi lain kebanyakan kami kan ini suplainya dari ibu-ibu yang oleh-oleh, jadi terbantu yang para ibu-ibu yang mungkin ada yang sudah tidak ada suaminya sudah tidak ada suaminya, lebih terbantu mereka punya kegiatan, ada penghasilan dari kegiatan tadi. Nah, di satu sisi saya juga punya waktu buat keluarga, terus punya waktu juga buat ibadah, punya waktu juga buat ini mengajari semua orang, mengarahkan, membimbing. Ya, intinya sih seberapa banyak kita memberikan manfaat buat banyak orang. Benar. Jadi memang bisnis Mas Pino ini melibatkan banyak orang, tentu saja akan banyak orang-orang yang mendoakan agar bisnis Mas Pino ini tetap berjalan gitu kan. Oke Mas Pino, semoga semakin berkembang, bisa membuka cabang di 13 kabupaten kota sampai tingkat nasional. Harapan saya seperti itu, karena memang sangat bermanfaat sekali. Satu outlet aja bisa mencakup 8 orang, dan beberapa para nelayan dan para ibu-ibu yang pengolah ikan asin itu sangat terbantu kan, apalagi kalau cabangnya banyak seperti itu kan. Oke Mas Pino, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya untuk berbagi kepada teman-teman keliling Banjarbaru, dan juga teman-teman keliling Banjarbaru yang udah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan apabila teman-teman ingin mencari ikan asin, nah datang aja ke Jalan Trikora dekat Masjid Agung. Nah, ada tulisannya besar, namanya Mama Khas Banjar, atau minimarket ikan asin. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.